Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Bapak Heri Susanto, untuk kuliah kita di pertemuan 4, Communication Skill dengan tema komunikasi menuju puncak. Apa yang akan kita bahas di pertemuan kita di pagi hari ini, atau mungkin untuk kelas sore di sore hari ini? Komunikasi menuju puncak ada hubungan dengan apakah? Mengapa Pak Heri di sini mensematkan kata menuju puncak? Puncak apa yang akan kita tuju? Puncak apa yang akan kita capai? Itu menjadi pertanyaan Anda semua mahasiswa. Namun karena kita sudah memahami bahwa konsep kita, kuliah kita ini akan membahas 3 area, yaitu komunikasi, presentasi, dan karir. Kita menebak di antara ketiga itu mana yang akan menjadi fokus kita. Puncak apa yang kita bahas? Baiklah, kita mulai. Komunikator yang baik seringkali menjadi pemimpin yang hebat. George Sim mengatakan seperti ini. Jadi kalau berupa wise word ini, kita mengatakan komunikator dan ada pemimpin, maka bahasa kita tidak akan jauh-jauh dari. Jadi komunikasi yang kita harapkan adalah komunikasi yang terjalin saat kita bekerja, saat kita melakukan kegiatan di kantor, di tempat kita bekerja, dalam meniti karir kita. Jadi, jangan lupa, menjadilah komunikator yang hebat. Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat. Bagaimana pemimpin yang hebat? Komunikasi dengan teman sejawatnya, dengan bawahannya, bahkan dengan pimpinan di atas. Di pembahasan kita hari ini ada 2 hal, yaitu komunikasi puncak dan komunikasi efektif. Tapi Pak Heri akan bahas untuk yang pertama saja terlebih dahulu. Komunikasi puncak atau menuju puncak. Jika kita selalu melakukan yang terbaik dan memberikan yang lebih baik dari yang diminta, hal terbaik akan datang kepada kita. Ini prinsip utama jika Anda bekerja. Ini prinsip Anda jika Anda memberikan kontribusi yang positif kepada tempat Anda bekerja. Tidak ada ruginya jika Anda bekerja yang terbaik. Bahkan akan menjadi rugi untuk Anda jika Anda tidak melakukan yang terbaik, namun Anda tetap, karena karir Anda tidak akan meningkat, karir Anda bahkan menurun, dan bisa saja Anda di tempat Anda bekerja. Dilakukan yang terbaik. Pasti menjadi hal yang terbaik pula yang akan datang kepada kita. Ini disampaikan oleh Long Freddy, seorang penulis, seorang moderator yang berkenaan dengan sumber daya manajemen, ya, manajemen human resource. Komunikator yang baik seringkali menjadi pemimpin yang hebat, seperti yang Pak sampaikan di awal-awal tadi. Kemudian ada di sini saya sampaikan ada piramida posisi. Jadi kalau piramida posisi ini berupa apa, Pak? Posisi-posisi yang ada di tempat Anda bekerja. Yang di situ membutuhkan leadership, communication, commitment, ada extra miles, ada detail oriented, ada misalnya di situ ada time management dan lain sebagainya yang akan mewarnai setiap orang-orang atau level-level yang berada di piramida posisi. Di manakah posisi Anda? Kalau Anda sebagai mahasiswa, adakah di antara Anda yang sedang bekerja? Maka silakan dilihat ini di pemaparan kita di hari ini, di manakah posisi Anda? Ya, apakah posisi Anda sebagai leader? Apakah posisi Anda sebagai worker atau employee atau sebagai ordinary people di dalam perusahaan Anda, di tempat Anda, ya, atau middle, ya, middle level? Inilah piramida posisi yang selalu muncul di semua, hampir di semua tempat. Ada posisi yang level 1, itu diisi oleh 5%. Level 2 diisi oleh 20%, dan level 3, 75%. Persentase apa di sini? Persentase human, persentase people, atau
orang, ya person yang menempati di level-level tersebut. Makin rendah levelnya, semakin tinggi posisinya. Jadi kalau kita katakan di sini rendah levelnya itu nomor berdasarkan nomor ya 01, nomor 1 berarti dia paling tinggi levelnya. Siapakah mereka? Who's there? Itu pertanyaannya. Siapa yang ada di level-level tadi? Siapa yang ada di level-level teman-teman kita? Siapa yang akan menempatkan? Siapa yang akan mengejar untuk bisa ditempatkan? Atau siapa yang pasrah untuk ditempatkan? Oke, silakan nanti dijawab di kelas offline kita, tidak di video ini. Menurut Anda semua, tolong nanti ini pertanyaan ini dijawab langsung dikirimkan di e-learning Titik Bontang ya, di e-learning saya. Nanti Pak Heri akan berikan link di situ. Jawablah pertanyaan ini. Berapa lama orang bekerja di satu perusahaan? Mengapa dia bekerja selama itu? Yang kedua, lama bekerja menentukan posisi kah? Semakin lama Anda bekerja, apakah di situ menentukan posisi? Kita akan jawab, mengapa demikian? Ya, jadi tidak hanya jawab, ya menentukan posisi. Mengapa bisa menentukan posisi? Yang ketiga, apa yang menentukan posisi karyawan? Jadi kalau tadi sudah nomor 2 tadi dia, jadi kalau begitu apa yang menentukan posisi karyawan atau pekerja? Yang keempat, bolehkah like and dislike dalam pekerjaan? Bolehkah bos itu, pemimpin itu, menyukai bawahannya dan tidak menyukai bawahan yang lain? Apakah itu wajar ada di suatu perusahaan atau seharusnya dihilangkan? Akan nanti dijawab. Oke, kita mulai dari level 3. Level 3 itu adalah banyak sebenarnya. Ada yang mengatakan 9 kriteria. Ada yang mengatakan 6. Ada yang mengatakan 20. Tapi Pak Heri coba ambil saja 5 terlebih dahulu sebagai level sebagai penjelasan yang apa namanya yang bisa menjadi dasar lah untuk mereka-mereka yang berada di level 3. Di level 3 itu kalau kita lihat rekan-rekan kerja kita pada umumnya, jadi pada saat Anda meneliti karir, Anda juga bisa melihat diri Anda sendiri. Apakah Anda masuk di social butterfly atau leader, sudah ada bibit-bibit leader dalam diri Anda, harsh critic, atau mungkin introvert, dan bahkan yang baru lulus, masukkah Anda di recent graduate? Ya, untuk social butterfly, siapakah mereka ini? Orang-orang yang berada di social butterfly adalah mereka yang total people person. Artinya mereka itu seolah-olah dikenal oleh banyak orang atau mungkin memang dikenal oleh banyak orang dan membutuhkan pengakuan banyak orang. Saya itu dikenal. Semua level saya kenal sama mereka. Easy going orang ini. Dia bisa masuk ke bagian mungkin di atasan dikenal, sejawat dikenal, atau mungkin yang di bawah juga dia dikenal. Ya, karena bisa saja orang itu bekerja tidak dari nol, tapi dia memiliki posisi tertentu, levelnya mungkin di tengah, jadi akhirnya dia bisa di atas, tengah maupun di bawah, dia saling dikenal. Jadi ini disebut dengan social butterfly, orangnya confident dan populer. Nah itu sosial. Kalau Anda bekerja, apakah Anda termasuk yang di sini? Atau bisa saja yang kedua, leader. Jadi dia itu sudah punya aura pemimpin. Leader. Jadi pemimpin itu ada yang memang sudah gifted, jadi sudah diberi anugerah dari Allah ya, atau juga bisa saja dia berupa created. Jadi dia itu diciptakan oleh diri sendiri dan lingkungan. Jadi dia membentuk diri sendiri, belajar bagaimana caranya untuk menjadi seorang leader, dan akhirnya terpupuklah konsep leadership di dalam benaknya dan menjadi habit. Akhirnya orang akan mempercayai dia adalah leader. Bagaimana cara memimpin leader? Dimulai dari komunikasi. Yaitu memiliki ciri talk. Dia ingin ngomong lebih dulu mungkin. Dia ingin memberikan solusi di akhir, tapi dia anggap itu adalah talk first solution. Ya. Lead every second. Jadi kalau dikasih tugas, siap.
Kalau dia dikasih tugas, Pak, gimana kalau saya saja yang memimpin tim ini? Bagaimana kalau saya mengusulkan diri menjadi ketua task force ini, panitia ini, itu dan lain sebagainya. Jadi dia proaktif. Jadi ada bibit-bibit leader di level 3 yang bisa dilihat oleh pemimpinnya. Kemudian ada juga harsh critic. Jadi harsh critic itu dia itu nggak puas kalau nggak mengerjakan yang terbaik. High performance. Kalau melakukan sesuatu dia all out. Mau dia menjadi pemimpinnya di dalam tim, mau dia menjadi anggota tim tersendiri di seksi tersendiri, intinya dia itu ingin memberikan yang terbaik. Jadi inisiatifnya tinggi dan punya high standard. Enggak cocok ini kalau saya membuat kalau taktik saya strategi marketing seperti ini kayak enggak harus ada plan A, plan B, plan C. Sehingga ini cenderung bisa saja harus kritik untuk teman-teman atau pegawai seperti ini dia adalah perfeksionis. Selanjutnya ada introvert. Kalau yang tadi dia ekstra ya, jadi dia di luar itu dia performance yang bagus untuk menunjukkan pada orang lain dan hasil kerjanya. Ada juga yang introvert. They love the work they do. Pokoknya ini yang saya kerjain, sudah saya kerjain. Dia malu untuk mengucapkan, memberikan pendapat pada orang lain. Karena dia merasa sudah porsi saya ini, saya kerjakan. Jadi bukannya dia malas untuk membantu orang lain, tapi dia malu untuk memberitahukan orang lain bahwa kamu bisa saya bantu. Cuman dia nggak sampai hati untuk menyampaikan hal tersebut, dia cukup jaga untuk dirinya sendiri, kecuali ditanya orang lain. Speak up in the meeting. Not, maksudnya apa? Ya kalau di meeting ya diem aja. Ya Pak. Tapi mungkin leader, pimpinan di atasnya, dia akan merasa, si Susi ini bagus nih jadi kerjaan dia nggak banyak ngomong, tapi kerjaan beres, nah gitu. Tapi bahayanya takutnya ada introvert, nggak banyak ngomong, kerjaan nggak beres. Jadi itu yang perlu kita pertimbangkan kalau menjadi atasan dari introvert ini. Kemudian ada yang the procrastinator ya. Jadi leaving project until the last minute. Ada orang-orang yang bekerja santai, punya tanggung jawab besar, tapi kerjaannya santai. Karena dia lebih terpacu kalau ada deadline. Jadi kalau ada deadline, this is me. Dia ngerjain terakhir dan selesai. Dan ciri-ciri memang unmanaged well. Kalau diminta progresnya belum. Tapi mungkin saja nanti kalau sudah di deadline, selesai. Ada yang tipe seperti itu dan recent grade baru aja lulus. Jadi kalau baru aja lulus ya berarti anak-anak muda yang baru lulus kuliah mungkin banyak kesalahan dalam pekerjaannya. Kesalahan kita juga merekrut yang bersangkutan, tetapi bukan kesalahan negatif ya, tetapi memang pembelajaran. Makanya bisa saja recent graduate ini gajinya lebih rendah dibandingkan yang apa namanya background kerjanya sudah jelas, sudah punya pengalaman, ya experience, job experience sudah memiliki. Maka wajar kalau ada larak mistik dan membutuhkan banyak arahan. Tinggal present graduate-nya ini proaktif atau tidak. Tapi biasanya proaktif, apalagi zaman milenial, anak-anak generasi Z sekarang generasi ya Z ya, mereka lebih aktif di media sosial dan kalau dia bagus juga di soft skill-nya maka dia akan sering bertanya kepada pimpinannya di mana tempat dia baru saja. Oke, maka untuk level 3 itu kalau sudah disebutkan tadi ada 5, maka satu narrow minded itu haram hukumnya. Tidak boleh berpikiran sempit. Yang kedua, office reporter. Tidak boleh dia menjadi pemberita kesana kemari ruangan sana cerita ini si Budi itu anu loh dia suka gosip ya mau laki-laki maupun perempuan dia ngelaporkan negatifnya rekan kerjanya mungkin kerjanya terlambat mungkin uh, kerjaannya belum selesai dia laporkan ke atasannya ya karena bukan itu kerjaan Anda. Jedet apa jedet berarti dia terlalu nyaman dengan posisinya merasa senioritas sudah nggak mau nambah ilmu kasih kerjaan ini ya kerjain aja tapi nggak mau kerjaan yang lain gitu ya
pasif agresif. Agresif kalau haknya diganggu. Tetapi kewajibannya pasif. Ya, di saat meeting mungkin dia agresif. Seolah-olah dia bagus. Tapi saat di luar meeting yang berhubungan dengan pekerjaan realnya, dia itu pasif. Tidak memberikan sumbangsih yang banyak kepada perusahaan, dia banyak cenderung diam. Ya, cari aman saja. Under confident. Bisa saja hal itu muncul karena tidak percaya diri dalam mengaktualisasikan pekerjaannya, namun hanya berani untuk muncul di meeting-meeting saja. Ataupun di situ mungkin dia. Ya. Maka jangan menjadi 5 orang seperti ini. Don't be like this. Don't try this at your office. Oke. Jadi siapa yang akan muncul, akan hadir di level 3 dan tetap seperti itu sampai pensiun. Kalau nggak sampai pensiun, mungkin yang awalnya pasti tadi yang recent graduate, kayak karena mungkin masih new employees, kerja baru. Yang jadi tadi orang-orang yang tidak mau berkembang, ya, tidak mau belajar. Narrow minded, orang-orang yang berpikiran picik, tidak mau menerima perbedaan, tapi maunya hanya dirinya, pendapatnya saja ingin didengar oleh orang lain. Office supporter, pekerja yang hanya sukanya gosip, dan selfish personal, hanya mementingkan dirinya sendiri. Suka mengkritik perusahaan, minim kontribusi, tetapi gajinya mau tetap jalan dan tetap besar. Ini yang ada di level 3. Sedangkan level berikutnya, level menengah atau level 2, siapakah mereka? Kalau diambil contoh, silakan nanti Anda cek ya level 1, level yang 3 tadi siapa saja orangnya. Kalau level 2 itu orangnya, maka dia sudah punya jabatan. Contoh mungkin eselon 2, eselon 3 di PNS, supervisor, manager, dan ada juga kepala unit, kepala lembaga, kepala program studi kalau di kampus, dekan, maka dia masih punya atas nanti. Atasannya mungkin wakil rektor, director, major, atau wali kota, gubernur, ya gitu ya, presiden. Nah, itu sudah level pimpinan. Jadi untuk yang di sini, ya inilah level menengah, level 2 yang merupakan suatu level di mana level ini bisa berupa because of the reward, because of the endeavor, because of the hard work, ya, karena kerja keras, bisa saja karena berupa pemberian hadiah apa yang selama ini sudah dilakukan positif untuk perusahaan tempat dia mengabdi. Jadi siapakah orang-orang ini? Mereka adalah extra miles working. Jadi para pekerja, worker tadi yang di level 3 yang memiliki extra miles, result oriented, berorientasi hasil. Jadi prosesnya oke dijalankan, namun dia bisa berorientasi hasilnya ini lebih didepankan. Yang penting tercapai dan sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Anda sebagai seorang, misalnya, marketing, memiliki target 20 mobil dalam 1 bulan. Dari perusahaan menargetkan 20 mobil. Namun Anda menargetkan jauh di atas 20 mobil. Misalnya berapa? 50 mobil saya setiap bulan. Maka dia itu result oriented dan dia berusaha untuk mencapai 50 mobil. Ternyata tidak 50 mobil, turunnya mungkin jadi 30. Dengan 30 mobil tadi, apakah di atas 20? Di atas 20. Maka dia apa? Out of the box juga, dia itu result oriented juga, extra miles juga melebihi dari ekspektasi 20 mobil tadi. Kemudian communication to the top, jadi komunikasi dengan pimpinannya bagus. Tidak bisa dipungkiri, komunikasi dengan pimpinan harus tetap bagus dan open minded, ya. Jadi level 2 ini level orang yang sangat berusaha, sangat komitmen kepada perusahaan, ya. Khususnya berhubungan dengan kinerjanya melebihi orang rata-rata, maka dia akan dipilih, maka dia akan terpilih. Karena dia berusaha untuk menjadi orang yang dipilih atau
terpilih. Level 3 adalah orang-orang yang suka mengatur orang, manage people, bukan manage people. Detail oriented, suka hal-hal yang detail. Jadi kan jangan salah, seorang direktur itu bisa saja dia itu detail oriented dan diharapkan begitu. Karena pengalaman dari level 3, level 2 dia sudah lalui. Jadi dia tahu, dia misalnya memproduksi makanan ringan, ya, dia mungkin bisa detail mengetahui bagaimana takarannya, bagaimana dengan merek dagangnya, bagaimana dengan warna kemasannya, seperti itu. Jadi jika ada satu kemasan dari makanan yang dikemas itu warnanya harusnya merah marun, tapi yang ada adalah merah muda, dia akan langsung kritik. Dia akan langsung panggil bawahannya, mengapa demikian? Ini bukan hal yang remeh-temeh, ini harus segera diganti. Tulisan salah sedikit namanya makan, hanya maka harus diganti. Gitu. Out of the box juga seperti nomor 2, jadi kelanjutan dari level 2. Risk taker ini yang menjadi penekanan. Seorang pemimpin leader itu harus bekerja out of the box, harus mengikuti aturan, namun ada kalanya dia harus risk taker, mengambil risiko jika ada momen-momen tertentu, kejadian tertentu, atau event tertentu di periode tertentu, harus berbeda keputusannya. Dan dia siap menghadapinya sebagai risk taker. Melindungi anak buahnya. Yang bertanggung jawab adalah dia. Dan yang kelima, selain komunikasi yang keren, cadas, begitu, dia bisa menginfluence people. Rata-rata pemimpin top itu bisa menginfluence people. Komunikasi dengan orang lain yang top-top yang lain, level gubernur, presiden, dan lain sebagainya, untuk bisa mempengaruhi anak buahnya dan orang yang ada di luar jangkauan. Influence people. Jadi orang ini director, bisa juga presiden director, ataupun presiden sendiri, ataupun owner, pemilik usaha, risk taker yang lain yang ada di dunia ini. Jadi mereka adalah top leader, ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau tadi ada pertanyaan di slide ke-5 atau ke-6. Mengapa butuh direktur ya perusahaan itu ya? Dan mengapa butuh direkrut karyawan itu? Itu juga pertanyaan. Semakin tinggi jabatan seseorang di perusahaan, semakin banyak kesulitan yang harus dipecahkan. Semakin tinggi posisi seseorang di perusahaan, semakin dia harus menunjukkan kualitas sebagai problem solver. Jadi, mahasiswaku sekalian, pimpinan itu menjadi seorang pemimpin itu adalah amanah. Namun, amanah itu tidak main-main. Harus mempunyai skill-skill tertentu yang tidak bisa dilihat oleh pegawai biasa. Level 2, meningkat menjadi level 3. Jangan sampai lulus, sampai pensiun, Anda masih berada di level 3. Jadi harapan saya, dengan mempelajari materi kita di hari ini, Anda paham di mana posisi Anda, mau kemana posisi itu akan dilalui, dan apa ujungnya dari posisi Anda. Untuk the fifth monkey, ini merupakan hal yang menarik, nanti akan saya sampaikan di kelas saya. Apa sih cerita dari fifth monkey yang akan saya sampaikan terkait dengan level atau terkait dengan posisi piramida kerja, ya, menuju puncak. You do not lead by hitting people over the head. Jadi Anda itu memimpin bukan ya, dengan cara nginjak kaki orang, ya, bukan cara hal yang nggak benar. Itu bukan leadership. Jadi memimpin itu adalah dengan cara yang tepat. Caranya dengan komunikasi, baik dengan level, up level maupun down level, dengan komunikasi yang oke. Itu pertemuan kita, pertemuan keempat terkait dengan komunikasi menuju puncak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.